Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di sini kita akan belajar virtualisasi, di mana teknologi virtualisasi ini merupakan pondasi yang penting dalam cloud computing. Nah, sebelum kita menggunakan layanan cloud seperti Google Cloud Platform ataupun Amazon Web Service atau Microsoft Azure ya, kita bisa mensimulasikan teknologi virtualisasi ini secara lokal dulu menggunakan virtual machine. Oke, sekarang software yang kita gunakan adalah VirtualBox ya. Anda bisa downloadnya atau teman-teman bisa download di situs virtualbox.org. Kemudian di menu download nanti kalian akan ketemu dengan link untuk downloadnya di sini. Kalau menggunakan Windows ya di download saja yang Windows Host ya. Kemudian diinstal di komputer masing-masing. Nah, setelah diinstal nanti dijalankan saja supaya tampilannya seperti ini. Karena saya sudah memiliki beberapa mesin virtual di sini, maka akan muncul di sebelah kiri ya. Mungkin di kalian masih kosong kalau baru diinstal VirtualBox-nya. Dan untuk mulai membuat virtual mesin baru, kita bisa dari menu mesin, kemudian new atau Ctrl N, atau bisa juga dari sini. Klik tombol new yang di sini. Oke. Sekarang kita mulai untuk membuat virtual mesin. Dan virtual mesin nanti kita akan install Ubuntu server ya. Kita akan membuat sebuah server ya, dan nanti kita akan install juga beberapa aplikasi di dalamnya. Nah, pertama untuk nama ini kita isi dengan Ubuntu server. Kemudian foldernya kita arahkan atau dibiarkan default seperti ini juga nggak masalah. Tapi saya mau pindahkan foldernya supaya VM saya nanti tersimpannya di C, kemudian VM. Nah, di sini ya, select folder. Nah, untuk ISO-nya di sini bisa kita kosongkan dulu kalau memang kita belum punya file ISO, tapi kalau sudah, kita bisa langsung masukkan dari sini, kita pilih ya, di sini other. Nah, saya kebetulan sudah punya file di sini ya, di folder master saya di sini ada Ubuntu 2404 live server. Nah, kita pakai yang ini. Kalau sudah, kita tinggal open. Nah, oke, masuk file ISO-nya. Kemudian di bagian tipenya pastikan Linux, kemudian subtipenya Ubuntu dan versinya Ubuntu 64-bit. Nah, kalau ada tanda seru seperti ini, biasanya ada masalah nih, ada invalid hostname or domain name. Kita ini aja, skip aja. Nah, ini nggak perlu ya. Jadi supaya kalaupun ada error langsung saja di checklist ini, skip unattended install ini. Kemudian kita masuk ke hardware. Nah, di hardware di sini kita tentukan memorinya berapa. Misalkan 2 GB. Karena Ubuntu itu kalau kita lihat di sini, Ubuntu server itu hanya membutuhkan 1 GB sebenarnya. Kemudian 5 GB untuk harddisknya, 1 GHz untuk prosesornya. Nah, di VirtualBox-nya kita bisa atur di sini 2 GB, ini sudah cukup. Yang penting jangan sampai lewat ke lewat warna hijau ini ya. Kemudian untuk CPU-nya cukup 1 saja, atau kalau mau dinaikkan jadi 2 juga boleh. Kemudian ini di checklist ya kalau ada enable AV-nya ini. Kemudian harddisknya kita tentukan. Harddisknya ini 25. Tadi dibutuhkan hanya 5 ya. Mungkin untuk tambahan-tambahan yang lain kita buat 10 saja di sini. Untuk server cukup ya, tapi kalau untuk Ubuntu desktop nggak cukup. Oke, 10 saja. Kemudian untuk tipenya di sini VDI, kemudian oke ya, VirtualBox disk image. Ini jangan di checklist. Kemudian untuk ini enggak usah. Nah, sudah cukup, kemudian diklik finish. Untuk pengaturan selanjutnya, kita masih ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Caranya klik di Ubuntu server, kemudian klik setting. Oke. Pertama di bagian display. Di bagian display untuk video memorinya kita tarik sampai 128. Kemudian di bagian storage tadi sudah. Ini ISO-nya sudah masuk, Ubuntu servernya VDI-nya sudah masuk. Ini tadi 10 GB ya. Kemudian network. Nah, di network ini pastikan di export ya. Kalau di basic ini cuma 1 munculnya. Nah, pastikan di sini tab export. Kemudian di network, untuk enable network adapter yang pertamanya NAT, oke. Yang keduanya di enable juga, kemudian dipilih
host only adapter. Oke. Yang ketiganya nggak usah, cukup 2 saja. Host only ini untuk berkomunikasi dengan komputer host kita, ya. Jadi VM nanti bisa kita remote dari host kita. Kemudian kalau yang NAT ini supaya VM kita nanti terkoneksi ke internet kalau hostnya juga connect internet gitu. Oke. Kita cek lagi, display sudah, sistem sudah. Oke. Kemudian di sini nama sudah. Nah, kalau sudah cukup, oke ya. Nah, pastikan sama seperti ini ya. Atau ini boleh lebih tinggi, silahkan. Ya, ini juga kalau mau lebih tinggi juga silahkan saja. Pastikan ini sudah benar file ISO Ubuntu-nya. Anda bisa download sih kalau belum punya, kalian bisa download di sini ya. Di situs ubuntu.com download, kemudian pilih server dan download yang ini. Filenya cukup besar 3 GB. Jadi silahkan di-download dulu baru dimasukkan ke VM-nya. Sini. Oke. Ini pastikan ada 2. Oke, cukup ya. Berikutnya supaya nanti virtual mesin Ubuntu server kita itu diberikan IP address secara otomatis. Kalau NAT ini sudah nanti otomatis ya. Cuman yang host only adapter ini harus kita setting di bagian di menu file, kemudian tools, network manager, diklik. Di sini pastikan yang host only network itu IP-nya kita harus tahu. Ini adalah IP host kita 192.168.561/24. Nah, nggak usah dirubah-rubah. Atau kan nanti kalau misalkan munculnya berbeda juga nggak masalah, tinggal nanti penggunaannya kita sesuaikan. Pastikan DHCP servernya ini enable. Kalau belum, diklik di sini DHCP server, checklist enable. Dan di sini isi nilainya seperti ini. Oke, ini adalah IP server kita, IP host kita ya, server address ini. Samakan dengan ini. Kemudian ini adalah netmasknya atau server masknya 255.255.255.0 atau sama dengan /24 ini. Dan ini adalah IP, awal IP, dan ini akhir IP ya, rentang IP yang akan diberikan kepada VM-VM yang ada di dalam VirtualBox ini. Oke, kalau sudah tinggal klik apply. Oke, kalau sudah klik saja lagi Ubuntu server dan kita jalankan untuk memulai menginstal Ubuntu di virtual mesin kita. Kita klik start. Oke. Nah, ini sudah berjalan VM kita. Kita tunggu saja sampai dia menampilkan atau membaca file ISO-nya. Ini otomatis besar gini ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik yang ini. Tinggal yang pilih yang paling atas, kemudian kita enter. Nah, tunggu saja sampai dia membaca media instalasinya. Sampai mengeluarkan pilihan bahasa nanti ya. Oke, setelah muncul pilihan bahasa seperti ini, kita bisa memilihnya dengan tanda panah di keyboard ya, atas bawah gini. Nah, yang hijau itu berarti yang sedang dipilih, kemudian kalau untuk menggunakannya kita tinggal tekan enter. Kita langsung tanpa mengupdate saja ya, jadi continue without updating, enter. Nah, kemudian untuk layoutnya pastikan layoutnya sudah English US dan variannya English US juga untuk keyboard kita. Kalau sudah tinggal pilih yang done, kemudian enter. Kita pilih yang minimize saja supaya tidak terlalu berat. Oke. Kemudian kita pilih done. Nah, di sini terlihat ya ada 2 Ethernet atau network adapter, yaitu yang pertama ENP0S3 di mana sudah terisi IP address-nya secara otomatis, itu yang NAT tadi. Yang ENP0S8 itu yang host only. Karena tadi sudah kita setting supaya memberikan IP address ke VM, maka di sini sudah diberikan tuh yang 192.168.5615. Oke, kalau sudah tinggal pilih down kemudian enter. Proxy address-nya dikosongkan saja, enter saja. Nah, di sini ini sedang mengetes lokasi dari reponya ya atau mirrornya. Tunggu aja sampai selesai pengetesannya. Atau sebenarnya kalau sudah muncul reading package list itu, kita langsung klik down saja juga nggak masalah sih ya. Gini, down. Nah, ini langsung menuju ke
pemilihan harddisk ya. Jadi kita gunakan saja use an entire disk supaya menggunakan semua kapasitas yang ada yang dari harddisk virtual yang kita buat tadi. Kalau sudah, kita pilih done. Kemudian ini untuk ringkasan dari file sistemnya yang sudah dibuatkan otomatis, kita pilih done saja. Kemudian kita pilih continue ya. Jadi di sini ada peringatan sebenarnya bahwa dengan memilih continue maka akan mulai instalasi dan juga akan menghapus data yang ada sebelumnya, tapi bukan data di komputer host kita, tapi data yang ada di harddisk virtual yang kita buat. Karena masih kosong ya nggak masalah, continue saja. Bentar. Oke, sekarang tinggal masukkan nama kita. Kemudian untuk server name-nya kita buat saja Ubuntu server gitu ya. Gitu. Kemudian untuk username-nya kita buat Ubuntu saja. Passwordnya Ubuntu 123. Ubuntu 123. Kemudian klik done. Nah, di sini kita skip for now ya. Kita tidak perlu mengaktifkan Ubuntu Pro-nya. Kita langsung continue saja. Kemudian install OpenSSH servernya ditekan spasi tab. Nah, supaya terpilih gitu. Kalau sudah baru kita down. Oke, down. Dan di sini ini nggak usah dipilih satupun. Jadi nanti untuk software-software yang lain kita akan install setelah Ubuntu servernya berhasil kita install dan kita remote. Sudah, kita klik done. Nah, kita tunggu proses instalasinya sekarang. Ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadi silahkan kalau mau ditinggal sambil ngopi juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau sudah ada informasi installation complete, perhatikan di bawah, di situ ada reboot now ya. Jadi silahkan di enter saja. Nah, nanti VM kita akan restart dan seharusnya akan booting langsung menggunakan harddisk virtualnya. Oke, kalau misalkan ada gagal unmount gini, dilepas dari sini ya untuk ini, remove installation mediumnya, device, optical drive, terus ini udah lepas sih, udah nggak ada. Saya tinggal enter aja. Oke, jarang restart. Nah, ini sekarang sudah booting menggunakan sistem operasi yang terinstall di harddisk VM-nya ya. Oke ya, sekarang kita sudah masuk ke sistem Ubuntu 2404. Untuk login tadi kita membuat username-nya adalah Ubuntu. Oh, sorry, kalau muncul gini kita enter saja. Ini ya. Oke, Ubuntu username-nya, kemudian passwordnya Ubuntu 123. Oke, setelah masuk seperti ini, kita bisa cek IP address-nya ya, pakai IP spasi A terus di enter. Nah, di sini ada ENP0S3 dan ENP0S8. Untuk remote-nya kita pakai yang ENP0S8, IP-nya 192.168.56.15. Nah, untuk remote server, jadi kalau misalkan ini kita minimize gini, kemudian kita mau remote itu menggunakan putih ya. Kalian bisa download di sini. Teman-teman bisa download di putih. Cari aja di Google ya nanti. Nah, di sini. Nah, ini bisa di-download. Nah, pilih saja yang pakai yang portable aja bisa, yang ini ya. Oke, ini bisa diletakkan saya letakkan di mana ya? Di desktop aja ya. Di sini ya. Desktop yang ini. Nah, kenapa kita mengelolanya menggunakan putih? Ya sekalian untuk latihan ini ya, latihan meremote server ya.
Yang penting kita tahu IP address dari servernya dan OpenSSH-nya di Ubuntu servernya aktif gitu. Ini lagi download putihnya. Oke, sekarang kita lihat putih saya tadi di sini. Ini. Jadi kalau untuk menggunakan putih, kita tinggal double klik saja. Di sini masukkan IP-nya tadi 192.168.56. Berapa tadi? Kita lihat lagi di servernya. 5615. Oke ya, 5615. 615. Dan kita klik open. Nah, dia langsung akan bentar ya. Nah, dia akan minta security alert seperti ini. Ini pilih accept aja. Nah, nanti kita bisa login ke server kita. Ini kita minimize kan nggak masalah. Nah, kita untuk mengelola servernya selanjutnya kita pakai remote menggunakan putih ya. Jadi kita login dengan Ubuntu, kemudian enter. Passwordnya adalah Ubuntu 123. Enter. Oke, sekarang sudah masuk nih. Ini kita bisa maximize saja. Kelebihannya nanti kita bisa copy paste. Misalkan kita akan copy paste perintah dari luar, kita bisa paste di sini. Tapi kalau menggunakan langsung di sini nggak bisa. Nah, ini untuk logoutnya kita tinggal Ctrl D. Nah, meskipun di dalam servernya ini logout, tapi di putihnya itu nggak logout ya. Oke, di sini kita bisa lakukan sesuatu. Termasuk juga misalkan kita cek IP address lagi, enter gini ya, bisa. Oke, sampai di sini berarti kita sudah berhasil membuat virtual machine yang terinstall Ubuntu server. Dan selanjutnya kita akan gunakan untuk belajar membuat layanan cloud computing model software as a service. Nah, kita akan gunakan Nextcloud ya untuk membuat layanan penyimpanan online gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mematikan server kita dari putih ya dengan remote ini? Kita tinggal ketik saja sudo, kemudian shutdown -h gini, enter. Kemudian masukkan passwordnya, enter ya. Maka server kita nanti otomatis mati ya. Ini kalau kita buka, dia sedang proses ini. Bentar. Sebentar. Oh iya. Kita harusnya kurang satu. No. SH no. Oke. Nah, sekarang ini koneksinya putus, kemudian server kita akan melakukan proses shutdown dan tertutup otomatis. Di sini statusnya power off. Oke ya, seperti itu untuk membuat virtual machine, kemudian menginstal Ubuntu di dalam virtual machine, dan juga meremote menggunakan putih sampai kita bisa mematikan server kita dengan putih atau remote di putih. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.